Ada sobat kanuane. Odo, terang mau lupa ulang Kang. Yang masih Brenda di K-pop Kano Pop. Nah, kita dengar-dengar ada kata pertunjukan ilmu bela diri khas Sulawesi Utara. Penasaran kita. Kok boleh tahu kita sekarang ada di mana? Di Korem 131 Santiago Manado. Oke. Kita penasaran apa, Kang? Itu ilmu bela diri khas Sulawesi Utara. Moni pasti penasaran toh. Marjo ikut sesuai Brenda tetap di K-pop Pong. Lihat, Brenda kasih video klip paling keren, paling gagah pokoknya for sobat-sobat Kano yang ada di rumah. Tonton! Tadi ngapain itu? Latihan acting ya? Iya. Tadi kan orang udah berjalan tuh. Tadi orang udah berjalan. Kok ada yang datang mau Bapukul. Itu kenapa sampai tak lempar-lempar dah? Karena orang ada ilmu Trisula dari Trisula Sakti. Itu ilmu tenaga dalam. Anyway kita cuma kenal Tere. Nah, kamu kenalan dulu dengan satu nama? Iyalah. Angel. Ini? Kafif. Ini? Mesa. Kita mau tanya dulu. Ini, jadi tadi orang udah bilang Pak kita sih, ada ilmu bela diri khas Sulawesi Utara. Oh, jadi Trisula dan memang. Pegang dulu dah. Kita mau tanya-tanya dulu Pak Moni. Boleh toh? Boleh atau boleh? Boleh. Oh, boleh. Biasa juga panggil Brenda Kak Le. Kita nyada adek. Oke. Nah, mau tanya gue nih, seberapa lama ada latihan ini? Trisula kok sampai boleh jago dia nggak sontong, nah langsung tak lempar. No, kita suka no boleh begitu kalau lagi. Kebetulan kita dari kelas 2 SMP ikut Trisula karena tapi bapak sekarang jadi ketua cabang di cabang Manado 5. Sekolah sekelas berapa so? Sekarang sekelas 3 SMA. 3 tahun yang kurang lebih Kang. Angel dan beberapa lama ada belajar dari Trisula? Baru berapa bulan itu. Masih beberapa bulan. Iya, Belum sampai tahun. Iya. Kon temannya lagi. Yang bilang kita adik kata dia. Dia pakai kak tadi pagi tapi dia tapi adik. Saya kenal Trisula sudah dari kelas 1 SMP. Sekarang kelas berapa dah? 3 SMA. Betul kalau tapi adik dia 3 SMA. Saya kenal ini Trisula dari kelas 2 SMP. Kalau misalnya terus sementara latihan ada penyerang Nah, Moni kan gagal sekali toh, kita suka mau rupa keren sekali dah Moni jabu-jabu kontak lempar-lempar. Kita penasaran sekali mau ke guru besar. Kita boleh ke guru besar? Oh iya. Boleh Kak. Boleh Brenda. Kadang suka pegang tapi nama tuh. Sudah katakan cinta. Nah, sobat Kanua, sekarang kita ada di Korem 131 Santiago Manado. Kita ini ada di tengah-tengah bersama dengan guru-guru besar, ada kepala-kepala cabang dengan kepala olahraga Trisula Manado. Nah, orang mau kenalan dengan dorang, kenalan dulu. Sore. Halo sore bapak-bapak. Sore. Nah, kita sekarang mau langsung ke guru besar. Nah, ini mau panggil bapak, guru, kakak. Maaf, ketua umum Kang Trisula, ketua umum. Nah Pak, Bapak siapa Kang dia nama? Yan F. Kumaling. Bapak Yan Kang, biasa panggil Bapak Yan. Bapak, kita mau tanya dulu tentang usul Trisula itu bagaimana Bapak? Olahraga pernafasan atau ilmu kebatinan ini dia pada tahun 80-an masih berada di lingkup keluarga Kumaling di Minahasa, Desa Wasian, Kecamatan Kakas, tahun 80-an. Setelah tahun 96, ilmu ini diwariskan kepada saya oleh guru saya yang pertama, kebetulan anak bersaudara. Masih saudara sepupu ya? dengan saya. Kenapa lambang 25 ini? Kita bersumpah mengangkat sumpah setia kepada 5 sila.
Dengan nama perguruan ini Trisula Sakti, yaitu olah gerak, olah nafas, dan konsentrasi. Ya. Trisula Sakti ada sekali lagi olah gerak, olah nafas, dan konsentrasi. Dan jumlah keanggotaan sampai pada saat ini di Sulawesi Utara sudah sekitar 18 ribuan anggota yang terdiri dari sudah 23-24 cabang sampai pada saat ini. Apa sih perbedaan dari ilmu olahraga bela diri Trisula dengan ilmu olahraga lainnya, Pak? Ini ilmu kebatinan, olahraga pernafasan. Makanya tadi saya sudah sebutkan ada olah gerak, olah nafas, dan konsentrasi. Yang sudah peragakan tadi kan menyangkut ilmu kebatinan. Ya toh, kalau olahraga bela diri yang lain seperti karate, pencak silat itu menyentuh Kontak fisik ya? kontak fisik. Kok ini hanya lewat batin ya, Pak? Lewat batinan. Sejarahnya nih, Pak, mau nanya lebih lagi tentang sejarahnya. Baik, menambah sedikit tentang sejarah. Awalnya, seperti dikatakan tadi, dalam lingkup keluarga. Setelah diwariskan kepada ketua olahraga pada saat ini, Pak Yan Komaling, perkembangan Trisula Sakti itu cukup pesat. Kira-kira tahun 96 sampai 99 itu cukup pesat. Kurang lebih dalam 3 tahun itu mencapai 3.000 sampai 5.000 anggota. Karena melihat hal ini, otomatis pengurus-pengurus setiap daerah berpikir untuk bagaimana kita agar boleh diakui secara hukum. Sehingga dibuatlah rapat dan diputuskan untuk bernaung membuat suatu organisasi, dan secara dalam rapat itu diputuskan untuk membuat satu organisasi yang sah, yaitu yayasan yang bekerja di bawah untuk melaksanakan kegiatan itu pelatihan olahraga bela diri ini. Karena melihat perkembangan ini cukup pesat dan adanya perubahan-perubahan, kami melaporkan kegiatan kami ini melalui Kementerian Hukum dan HAM dan terdaftar di sana. Begitu. Karena juga memiliki kesamaan kegiatan dengan Badan Kesatuan Bangsa Sulawesi Utara dalam hal mobilisasi massa, perkumpulan orang-orang, sehingga kami juga melaporkan kegiatan ini pada Badan Kesbangpol, sehingga mendapatkan surat keterangan terdaftar baik dari Kementerian Hukum dan HAM dan Kesbangpol Provinsi ini. Nah, Pak, mau nanya kan, kalau misalnya tadi kan Trisula itu kan sudah terdaftar karena organisasi. Nah, itu olahraga ilmu bela diri Trisula itu bisa dipertandingkan atau? Olahraga bela diri Trisula Sakti ini tidak bisa dipertandingkan. Tidak bisa. Tidak bisa. Iya. Karena sangat berbahaya, kan sudah saksikan tadi. Iya. Nah, dengan tujuan utama munculnya perguruan Trisula Sakti di Sulawesi Utara dan di Indonesia ini membantu pemerintah dalam segi keamanan, apalagi di Sulawesi Utara ini, daerah yang sangat kita cintai. Salah satu sasaran itu membela pemerintah. Makanya di dalamnya ada dari tentara, TNI, ada polisi di dalam perguruan kita ini. Oke, Sobat Kawan Ruana, orang masih ada di K-pop, Kawan Pop. Nah, tadi kan mau tanya toh, DP hubungan Trisula dengan di sini ada TNI dengan kepolisian. Nah, kita mau kenalan dulu deh, Bapak. Halo, Bapak. Oke, halo, Brita. Oke, nah, Pak, mau tanya, itu DP keikutsertaan TNI dengan TNI yang ada di Sulawesi Utara dengan ilmu olahraga Trisula itu apa sih, Pak? Baik ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Kasop Korem 131 Santiago yang berdomisili di Kota Manado. Saya mewakili Komandan Korem karena beliau kebetulan ada tugas di Jakarta dalam rangka hari ulang tahun TNI. Jadi saya menyampaikan bahwa olahraga Trisula ini adalah olahraga asli masyarakat Sulawesi Utara. Jadi itu yang menjadi pedoman kita pertama, karena ini olahraga dan seni budaya masyarakat. Kita mengangkat itu sebagai suatu kearifan lokal yang harus kita jaga, kita pelihara dan kita tingkatkan. Karena keanggotaannya ini terdiri dari masyarakat dan sudah banyak juga anggota TNI, khususnya jajaran Korem 131 Santiago, termasuk juga Angkatan Udara dari Lanut Sri ya Pak ya.
dan juga dari kepolisian Polda Sulawesi Utara, sehingga dengan keanggotaan yang demikian tadi sudah disampaikan lebih kurang 18.000 itu merupakan satu organisasi seni bela diri yang perlu kita bina. Sehingga dengan demikian Komandan Korem 131 Santiago mau melaksanakan pembinaan terhadap generasi muda ini sebagai wujud pembinaan teritorial dari Korem 131 Santiago, sehingga kita harapkan kita bisa mengangkat seni budaya ini, mengangkat kearifan lokal, dan nantinya kita harapkan terciptanya kemanunggalan TNI dengan Polri dan masyarakat dalam organisasi ini, Yayasan Trisula Sakti ini, dalam seni, bela diri, dan budaya masyarakat Sulawesi Utara. Jadi dari pihak TNI mendukung adanya ilmu bela diri Trisula di sini. Ya, kita mendukung organisasi ini karena bersifat positif ya, sebagai satu seni bela diri dan juga merupakan cerminan dari seni budaya masyarakat Sulawesi Utara. Jadi kita mendukung ini sebagai upaya mengangkat kearifan lokal itu tadi yang saya sampaikan, sebagai wujud tugas pokok kita itu pembinaan teritorial terhadap masyarakat. Nanti wujudnya ini akhirnya kan kemanunggalan TNI dengan rakyat. Diharapkan dengan kita berpartisipasi, anggota kita ada yang juga ikut di dalamnya, bisa membina masyarakat, khususnya generasi muda yang ikut dalam organisasi ini. Dan tadi sudah disampaikan bahwa olahraga ini sangat mendukung aturan dasarnya pun sangat mendukung Pancasila, mendukung persatuan kesatuan Republik Indonesia. Nah Pak, mau nanya, kalau dari TNI, dari anggota TNI sendiri, sudah berapa orang yang ikut? Kalau jumlah pastinya kita belum hitung ya, tapi yang jelas di jajaran Korem 131 Santiago ini, di sini sudah lebih kurang 25 orang, juga di kodim-kodimnya lebih kurang rata-rata seperti itu 25 sampai 30 orang. Jadi sudah banyak yang mengikuti olahraga bela diri ini. Oke, nah kita tadi udah pergi ke Pak David. Nah kita mau nanya dulu Bapak John. Nah Bapak John, dalam di Angkatan Udara sendiri, Bapak John selalu memiliki berapa anggota yang ikut Trisula? Sampai saat ini memang di anggota Angkatan Udara itu belum begitu banyak. Sepengetahuan saya ya baru saya sendiri. Namun demikian ke depan akan kami bina lagi, misalnya ada anggota-anggota yang ingin bergabung demi mengembangkan olahraga ini yang merupakan sarana positif untuk kita bermasyarakat dengan mengangkat kearifan lokal di Sulawesi Utara ini. Oke Sobat Kanan, nah Tongso tanya-tanya tadi DP hubungan olahraga ilmu olahraga bela diri Trisula dengan TNI. Nah sekarang orang mau lihat DP demo. Orang mau lihat DP demo pasti udah penasaran toh, lanjut ke perspektif kita. Nah Pak, ini mau tanya, ini demo ya apa lagi yang akan ditampilkan dari TNI atau? Boleh, ini anggota TNI. Oh iya? Nanti yang ada penyerang pakai parang atau beda. Iya, barang tajam. Iya, nanti parangnya akan pakai tenaga dalam dan akan lepas. Oh. Dia mau potong sama aparat. Oh, oke. Sip. Jika ada penyerangan, ada orang yang berniat terhadap tubuh kita. Berniat buruk ya Pak? Berniat buruk atau emosi ya. Berniat ya, buruk. Emosi. Otomatis yang tidak niat ya otomatis tidak. Ya. Dia berniat buruk ini menggunakan senjata tajam. Dalam olahraga pernafasan ini, bela diri ini bisa kita melumpuhkan senjata tajam yang dipegang. Oh, nggak harus orangnya juga ya Kak? Orangnya, tapi kita bisa melepaskan senjata tajam yang ada yang di atas. Kita bisa melihat. Kita lihat bersama. Oke.
Itu Pak, itu kenapa itu Pak? Waktu ini dia ingin melumpuhkan bagian tangan, Iya. tapi tidak sempat lepas, mungkin kena di bagian yang lain. Konsentrasinya kena di bagian tubuh yang lain, tidak sempat terus kena pada bagian tangan. Dia melumpuhkan bagian itu. Dia melumpuhkan yang ada di tangan. Seharusnya konsentrasinya ke bagian tangan. Jadi kalau misalnya Kalau bagian tangan kan, begini. Intinya olahraga pernafasan ini, orang yang berniat jahat, semakin dia emosi, semakin dia marah, semakin cepat dia kena dengan semakin parah juga ya Pak? semakin parah. Itu tergantung juga emosi yang Jelas. Otomatis siapa yang berniat jahat pasti dia memiliki sesuatu yang jahat, dan semakin tinggi semakin tinggi tingkat niatnya itu semakin tinggi juga deh berdampaknya. Nah, Sobat Kanwa, ini demo yang selanjutnya. Nah, ini ini gimana seperti ya, yang Pak? saya jelaskan. Konsentrasi dan apa yang telah kita olah ini Iya. bisa melumpuhkan senjata tajam yang ada. Jadi konsentrasi Dia bisa kita mengarah ke senjata benda tajam, dan itu. tujuan kita melumpuhkan senjata tajam itu, melepaskan senjata tajam itu. Seperti itu. Apa yang kita olah ini, orang yang niat pada kita, emosi yang terhadap kita lumpuhkan dengan itu. dengan senjata tajam ya Pak. Intinya itu. Kenapa? Ini Pak, ini kenapa Pak? Ini masih ada. Itu kita bilang tadi, tingkat emosi seseorang beda-beda. Orang-orang itu dilatih untuk emosinya dikontrol. Tapi ada orang-orang yang memang emosinya terlalu tinggi. Seperti itu. Oh. Ini ya. Jadi seperti itu. Kalau dia emosi terlalu tinggi, kontak dengan batinnya lebih kuat. Oh, jadi ini Pak, kalau misalnya ini mereka yang lagi sembuhin ini Pak, itu punya emosi tingkat tertentu, emosinya juga terlatih juga. Iya. Kalau emosinya temperamen tinggi, Iya. Korbannya memang lebih tinggi. Dampaknya lebih kuat. Tampaknya lebih kuat lagi ya. Ini sudah diajarkan teknik khusus untuk menyembuhkan. Sudah diajarkan. Pada ketua-ketua cabang, ketua cabang sudah ajarkan teknik khusus untuk menyembuhkan. mereka atasi, saya yang atasi. Gitu. Oh iya. Nah Pak, kalau misalnya saya bertanya nih, kalau misalnya kan ini yang lagi demo ini udah berpengalaman kan Pak, udah belajar berbulan-bulan, ada yang tadi bertahun-tahun. Nah Pak, kalau orang awam seperti saya itu Pak, bisa apa enggak sih Pak? Oke, Mbak Preda, kita akan buktikan bahwa bukan anggota Trisula Sakti saja yang sudah menjadi anggota mempunyai tenaga dalam. Iya. Tapi Preda juga kita bisa titipkan tenaga, kita buktikan sekarang. Iya. Nanti maju tengah, kita titip tenaga, diserang oleh anggota Trisula, pakai golok atau pakai peda, tidak perlu takut. Karena kalau sudah titip tenaga oleh anggota Trisula Sakti, berarti Mbak Preda sudah mempunyai kekuatan tenaga dalam. Begini Mbak, maksudnya di sini Trisula Sakti jika sudah bergabung di tingkat-tingkat tertentu, kita bisa membantu sesama kita. Walaupun mungkin hanya saya yang bergabung contohnya, adik saya tidak, tapi saya bisa membantu dia, tapi di tingkatan tertentu untuk menitip atau memberikan dia tenaga sementara. Untuk dalam jangka waktu tertentu pasti dia hilang sendiri. Dia akan diberi contoh dari Pak Komandan kepada tingkat 4. Tingkat 4 menitipkan kepada Brenda. Oke Pak, Oke. tunggu. Bentar kawan kawan. Nah, tadi kita so bilang toh kita boleh mau tantang kalau misalnya dorang mau tantang kata Pak kita, kalau kita boleh kata Pak Trisula. Nah, boleh pasti penasaran toh Kang? Penasaran kan paling Mari kita buktikan. Ah, terang buktikan Mas setelah yang satu ini tetap kan terus K-pop, kalau pop terang mau balik dan No dipakai kuantitatif ya, karena tingkat 3 aja. Nah, Sobat Kanua, masih Tito dan kita di sini di K-pop. Nah, sekarang kita tadi kan Dong Sobianto, dorang udah tantang bahwa kita mau Iko. Nah, itu pakai ilmu titip tenaga atau apa toh? Nah, nanti Bapak mau jelaskan. Ini bagaimana Bapak? Ya, Brit, kita akan buktikan anggota Polda Sulut atas nama Bribda Christian. Dia akan menitipkan tenaga ke Mbak Brenda. Kita akan buktikan di tengah. Mari sama-sama kita buktikan. Nah, Sobat Terima Kanua, tantangan. langsung mau terima tantangan dulu. Di sini aja. Ya. Jadi Pak, jadi Pak ini skenario-nya kayak gimana sih Pak? Ini mau dititipin kayak gimana? Mbak Brenda, diam aja, nanti disentuh. Setelah disentuh itu tenaga sudah tersalur dari Bribda Christian. Disentuh terus. Ya, silakan Bribda Christian itu tenaga. Siap.
Ya, kita saksikan secara bersama-sama. Tenaga sedang dititip oleh Bribda Christian. Ya. Setelah tenaga dititip, kita akan menyerang pakai golok atau pakai peda. Oke, Sobat Sudah Kanwa. tertitip, pemirsa. Kita akan buktikan. Ya, Tadi udah silakan lakukan, penyerang. ya. Langsung undur tadi kiper kita. Pak, aman kan Pak? Pak aman. Tidak perlu takut, diam di tempat saja, tidak akan kena. Oh iya. Ya, kita saksikan. Aduh. Ya, pemirsa, kita lihat ini Prida diserang sengaja untuk dipukul, tapi dengan kekuatan tenaga yang sudah dititip sehingga penyerang langsung jatuh dan terpental. Silakan. Ya, kita saksikan secara bersama-sama. Pemirsa, ini dengan tenaga dalam. Ya, kita lihat ada dengan peda. Tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Ini ditusuk, dipotong. Tapi karena tenaga dalam yang sudah dititip, ya langsung penyerang jatuh terpental karena tenaga dalam yang sudah dititip oleh anggota Trisula 1 terhadap peda. Wow. Oh my goodness, help me. Oke. Bagaimana? Luar biasa Pak, Luar biasa. Sebentar Pak. Ini Mbak Bredanya gemetar. Berikan komentar. Oke, Sobat Kanwa. Luar biasa, I'm so speechless. Oh my God. Pak, kan kita berupa ketagihan loh. Aduh, ketagihan. Nah, jadi kita berupa mau ubah DP skenario. Boleh enggak? Kita berjalan kong, dong rampok kong, dorang mau kita lempar begitu. Iya, bisa Pak? Oke, bisa. Nah, Sobat Kanwa, kita mau demo ulang satu kali. Persiapan perampokan. Nah, DP cerita ini kita kata dorang mau rampok. Dorang mau rampok, kong dorang mau lempar-lempar. Nah, Sobat Kanwa, lihat Pak. Iya. Dia tapi aksi nanti Bapak nanti mau jelaskan Kang. Oke. Jadi Ya, pemirsa, kita melihat Ibu Preda sedang berjalan santai di jalan umum dengan santainya. Nanti secara tiba-tiba dirampok tasnya, tapi dengan kekuatan tenaga dalam yang sudah dititip sehingga perampok tidak bisa lari jauh dan langsung jatuh tersungkur. Ini bukan rekayasa tapi bisa dirasakan sendiri. Wow. Sotam. Iya. Pak, itu emang benar itu? Iya, ini benar jatuh dan bukan rekayasa karena tenaga dalam sudah dititip. Coba raba sendiri, Mbak Preda. Ini betul-betul bukan rekayasa, tapi jatuh. Sobat Kanwa. Ini kalau tidak disembuhkan oleh anggota Trisula Sakti yang tingkat 6 ke atas, ini bisa mengakibatkan kematian. Wow. Kalau tidak bisa ditolong. Nanti dibawa ke rumah sakit, dipisum, tidak ada bukti kekerasan. Waduh. Ini harus bisa disembuhkan oleh anggota Trisula iya, juga. Trisula Sakti tapi tingkat 6 ke atas. 6 ke atas. Waduh. Pokoknya ini Trisula itu tentang sangat dahsyat sekali karena tenaga dalam. Dan ini bukan unsur magic atau ilmu hitam, tidak, tapi ini dengan kekuatan doa. Oke, Sobat Kanwa, nah sekarang Tora mau demo dengan ibu-ibu anggota dari Trisula di sini. Nah, Pak Sopaco semua menjelaskan bagaimana DP demo dari ibu-ibu yang mengikuti Trisula di Manado. Pemirsa, kita akan saksikan demonstrasi oleh ibu-ibu. Nanti ibu-ibu akan jalan di jalan raya, tiba-tiba dirampok atau tasnya dirampas, dibawa lari. Dengan kekuatan tenaga dalam dari ibu-ibu ini, perampok akan ditarik mundur dan tasnya akan diambil lagi. Jadi dengan kekuatan tenaga dalam yang sudah dimiliki oleh ibu-ibu, perampok tidak bisa lari karena akan ditarik. Kita akan saksikan bersama-sama bagaimana cara ibu-ibu akan menarik perampok tersebut. Kita saksikan. Oke, Sobat Kanwa, tolong semua lihat toh. Oke, Sobat Kanwa, nah ini sekarang demo yang dilakukan oleh ibu-ibu yang katanya mau dimaling, mau kembalian tasnya tapi nggak jadi, ya kan Pak? Ya betul, kita saksikan ini ada dua perampok yang sengaja merampas tas ibu-ibu.
Tapi dengan kekuatan tenaga dalam, perampok setelah mengambil tas lari dan ditarik balik dengan kekuatan tenaga dalam, sehingga perampok tersebut dapat dilumpuhkan dan tasnya bisa diambil lagi. Pemirsa, ini perampoknya jatuh karena tekanan atau tembakan dari tenaga dalam dan harus disembuhkan oleh anggota Trisula Sakti yang sudah tingkat 6 ke atas. Kalau tidak bisa disembuhkan, ini bisa mengakibatkan kematian. Oke, Sobat Kanua. Nah, tadi terang lihat tuh DP demo-demo yang dari yayasan ini kasih tunjuk penonton 4 orang. Nah, di kita sendiri coba sungguh luar biasa. Di Sulawesi Utara ini, apalagi khususnya di Manado, punya cabang-cabang, pengurus cabang. Jadi melapor kepada cabang yang terdekat di sekretariat yang ada. Kalau di Manado, ya. Nah, jadi manapun dia bisa. Nah. Bisa. Jadi kalau misalnya mau gabung itu persyaratan apa aja yang? Iya, itu nanti dijelaskan oleh pengurus-pengurus cabang yang ada, ketua serta pengurus cabang yang ada. Begini, pada dasarnya semua bisa bergabung dengan Trisula, semua orang tidak terkecuali. Di sini kami berbagai macam agama sudah ada anggotanya. Tapi karena memang di Sulawesi Utara mayoritasnya banyak yang Nasrani, ya otomatis semuanya Nasrani kebanyakan. Untuk cara bergabung dengan Trisula itu, Trisula terdiri dari berbagai macam cabang. Tadi sudah dijelaskan kurang lebih 27-28 cabang di Indonesia. Jadi untuk bergabung, mendekat sekretariat terdekat dengan otomatis tempat tinggal kita, agar supaya untuk pembinaan lebih gampang, untuk lebih mengerti, lebih gampang juga, cari informasi juga lebih gampang. Dan ada persyaratan yang tidak susah. Palingan KTP supaya diketahui domisili benar di situ, atau mengisi formulir biodata yang ada tersedia, itu saja cukup. Nanti bergabung ada selanjutnya dijelaskan oleh pengurus cabang tersebut. Pengurus cabang. Tidak susah. Oke, Sobat Kanua. Nah, sekarang ini kita sudah ada di penghujung acara dan terima kasih untuk Pak David yang sudah menjadi tuan rumah pada episode kali ini, dan juga makasih buat Pak Sopacua, makasih ya Pak, udah bantu-bantu Brenda di sini, juga Pak Jody, dan juga terima kasih juga untuk komunitas Trisula yang ada di Sulawesi Utara dan juga kita yang semua yang ada di sini. Terima kasih ya, dan jangan lupa saksikan K-popnya mana? K-pop Kanua Pop setiap hari Sabtu pukul 6 sore dan Minggu pukul 9 pagi hanya di Kawanua TV, Torang PTV. Jangan lupa saksikan apa kode? K-pop Kanua